Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, dengan saya Dika. Selamat datang di podcast Gelut Kedai Pemilu Damai Bawaslu Kecamatan Paciran. Di episode kali ini, saya ditemani oleh Bapak Lukman Hakim selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Selamat siang Bapak Lukman. Selamat siang, selamat siang. Dan saya juga ditemani dengan narasumber dari PKD Banjarwati Bapak Abdullah Arifuddin dan PKD Telogo Sadang Bapak Muhammad Iqbal Maulidi. Selamat siang sahabat. Selamat siang, selamat siang. Di episode podcast kali ini kita akan membahas tahapan kampanye dan pengawasannya. Mohon tanggapannya Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada dan sahabat PKD ini dari Telogo Sadang, ada Mas Iqbal, dari Banjarwati ada Mas Hudit. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita membahas terkait dengan kampanye, ada beberapa hal yang kemudian kita harus ketahui bahwa sampai saat ini adalah proses untuk penetapan DJT ya. Jadi untuk tahapan pemilu 2024 sampai saat ini masih proses penetapan DJT. Belum penetapan, masih proses. Sehingga sampai detik ini belum ada itu yang namanya calon legislatif, baik itu dari DPD, baik itu dari DPR RI, baik itu dari DPR provinsi maupun dari DPR kabupaten. Jadi masih belum ada. Ya. Yang ada adalah partai peserta pemilu. Itu sudah ditetapkan di awal tahun kemarin, tepatnya bulan Februari kalau nggak salah. Itu sudah ditetapkan. Jadi setelah tahapan proses DJT, kemudian ada penetapan DJT. Lah proses kapan penetapan DJT ini? Kalau tidak salah itu tanggal 25 November. Ya, 25 November. Ya, 25 November 2023. Itu ditetapkan baik itu DJT, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden, baik itu calon DPD. Itu semua ditetapkan pada tanggal 25 November 2023. Sehingga sampai saat ini belum ada itu yang namanya calon legislatif. Nah, pemilu sendiri di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah tahapan di mana peserta pemilu, ya, di mana peserta pemilu atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan atau ingin meyakinkan pemilih ya terkait dengan visi misi ataupun program yang dibawa oleh peserta tersebut. Jadi bagaimana kita harus meyakinkan konstituen ya atau orang yang memilih kepada kita agar mau memilih. Itu adalah tahapan daripada kampanye. Nah, ada beberapa metode kampanye itu di dalam PKPU. Yang pertama yaitu terkait dengan pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pertemuan tatap muka, dan ini sering dilakukan pertemuan tatap muka. Jadi calon langsung ketemu dengan pemilihnya secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran bahan kampanye. Bisa pamflet, bisa kartu nama, bisa PIN dan lain sebagainya. Kemudian pemasangan APK, ya, pemasangan APK yang sekarang sudah marak ya, padahal belum waktunya kampanye, tapi sudah marak. Tapi kita menyebutnya tetap APS, yaitu alat peraga sosialisasi. Ya, kita masih menyebutnya APS. Kemudian metode yang lain selain pemasangan APK itu adalah media sosial. Kemudian iklan di media massa, cetak ataupun elektronik, kemudian rapat umum, kemudian debat kandidat terkait dengan visi misi dan
dan program. Itu adalah 8 metode yang bisa dipakai untuk kampanye. Dan kegiatan-kegiatan yang lain tentu saja yang tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Itu nanti bisa sharing terkait bagaimana di Telogo Sadang, kemudian bagaimana di Banjarwati terkait dinamika yang terjadi di desanya masing-masing. Terkait dengan APK yang sudah marak ini, ya, kalau dulu itu masa sosialisasi itu sangat singkat sekali, tapi sekarang sangat lama sekali masa sosialisasinya. Kalau dulu masa kampanyenya sangat lama, sekarang masa kampanyenya hanya 75 hari. Nah, inilah yang kemudian menjadi dinamika yang kemudian kenapa kok banyak sekali APK yang sudah terpasang padahal masa sekarang ini belum waktunya kampanye. Nah, kemudian waktu kampanye juga 75 hari, sangat sedikit sekali. Nah, ini juga akan menjadikan kampanye itu akan lebih dinamis, lebih banyak lah istilahnya, ya, terkait dengan kampanye. Mungkin itu Mas Dika. Jadi nanti lebih sharing ya karo kopi ini gitu ombe ya. Karo ngobrol-ngobrol terkait dengan dinamika kampanye yang ada di desa masing-masing. Mungkin itu Mas Dika. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman atas masukannya. Untuk sahabat PKD nih, bagaimana pengawasan proses kampanye di Desa Telogo Sadang dan Banjarwati? Bisa dijelaskan? Halo, cek. Jadi proses kampanye yang terjadi di Desa Telogo Sadang diantaranya sudah terpasang sebagian APK. Kemarin sudah terindikasi ada sebagian partai, diantaranya di sana sudah masuk Partai Demokrat, Golkar, terus PAN kecil-kecil, terus ada satu lagi yang baru yakni dari PDIP. Nah, untuk dari kami baru bisa mengawasi tentang hal-hal tersebut, akan tetapi proses dari pengawasan kami insya Allah akan tetap berlanjut melaporkan berapa banyaknya jumlah tersebut dan untuk ditindaklanjuti di tingkatan Panwaslu Kecamatan dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Demikian itu dari Telogo Sadang. Ya, untuk Desa Banjarwati. Ya, perkenalkan saya Abdurudin, PKD dari Desa Banjarwati. Sebelumnya saya akan membacakan terkait DPT yang sudah ditetapkan sebelum masa DCS ini. Yang pertama, di Desa Banjarwati terdapat 18 TPS reguler. 18 TPS reguler ditambah dengan 6 TPS loksus atau lokasi khusus yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Itu yang akan menjadi fokus pengawasan karena kita juga tidak tahu, kurang tahu siapa saja pemilihnya, dari mana saja. Dan di DPT itu untuk TPS reguler ada 4.650 4.615 dan untuk lokasi khusus 1.590. Jadi total DPT yang ada di Desa Banjarwati totalnya TPS reguler dan TPS loksus sebesar 6.202 orang DPT. Banyak ya Pak ya? Termasuk lumayan. Kalau di Telogo Sadang mungkin berapa Mas Iqbal? Jumlahnya 1.400 berapa kemana sih? Saya lupa ya kan. 1.495 sekitar jumlah itu dan terdiri dari 6 TPS.
Terus di Telaga Sadang sendiri terdapat 2 DCS. Jadi dengan partai yang sama, mungkin nanti pengawasannya lebih ketat karena ini terdiri dari 2 DCS dan di partai yang sama. Mungkin seperti itu. Ya, bisa dibayangkan di TPS lokasi khusus saja itu hampir melebihi DPT yang ada di Desa Telaga Sadang. Sedangkan orang-orangnya juga banyak yang tidak diketahui. Jadi mungkin menjadi fokus kita untuk pengawasan karena kebanyakan dari pemilih juga masih pemilih baru. Masih butuh sosialisasi yang gencar dan arahan-arahan agar tidak menjadi pelanggaran di desa tersebut. Untuk DCS yang ada di Desa Banjarwati, kemarin ada 4 orang. 3 orang di DPR Kabupaten Kota dan 1 orang di DPR Provinsi. Yang dari DPR Provinsi itu dari Partai P3 dan yang untuk 3 yang di Kabupaten Kota, 1 dari PDIP, 1 dari PKS, dan 1 dari Partai Gerindra. Ada juga yang domisilinya di Pondok situ, di Pondok Sunan Derajat, akan tetapi DCS-nya masuk di Kabupaten Gresik dari Partai Nasdem. Orangnya biasanya di sana, di Pondok, tapi DCS-nya alamatnya alamat Gresik. Itu juga menjadi fokus pengawasan dalam tahapan kampanye karena biasanya di Pondok Pesantren Sunan Derajat juga sering mengadakan pertemuan tertutup banyak dari kontestan yang menemui Abah Yai biasanya untuk sekedar sowan atau apa, biasanya seperti itu. Mungkin itu, dan dari pengawasan saya selama ini, selama DCS ini, dan terdapat APS sudah lumayan banyak, sudah ada di beberapa titik, terutama di pertigaan Banjarwati itu sudah terlalu banyak. Ada dari Partai PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, kurang lebih ada 30 kemarin yang dilaporkan. Ya, sementara itu aja. Lalu untuk kerawanan dalam proses kampanye ini ya, bagaimana sahabat PKD mengantisipasi kerawanan dalam pemilu 2024 ini? Bagaimana? Ya, untuk mengantisipasi saya sendiri sebagai PKD Desa Banjarwati, karena terdapat lokasi khusus dan biasanya juga banyak kontestan yang sowan ke sana, mungkin saya berharap kepada pimpinan agar juga ikut serta fokus terhadap pengawasan agar menjadi maksimal dalam pengawasan. Kalau satu PKD mengawasi lokasi khusus, kemungkinan payah sendiri. Karena ya kurang lebih biasanya seringlah di sana itu ada kampanye. Kemarin aja hampir ada kan. Kalau di Telaga Sadang gimana, Mas? Untuk di Telaga Sadang untuk mengantisipasi ini, karena selain di situ ada DCS, akan tetapi nantinya saat proses kampanye berlangsung, maka calon-calon itu bermunculan. Bermunculan ini maksudnya adalah berkampanye di sekitar area Telaga Sadang juga, karena mereka juga memiliki hak-hak pilihnya masing-masing. Jadi saling berebut suara. Di sini nanti yang menjadi titik fokus dari pengawasan dari PKD Telaga Sadang adalah memahami titik mana saja yang menjadi pendukung dari bacalon-bacalon tersebut. Karena biasanya banyak sekali kontestasi politik yang lainnya yang masuk selain dari
dua DCS tersebut. Maka di sini saling berebutannya itu, maka kami mungkin kalau ada apa-apa langsung berkoordinasi dengan Panwaslu kecamatan. Jadi karena banyaknya nanti dari pengalaman kami di tahun yang lalu sebagai pengamat saja sudah mungkin mengetahui baik kampanye secara menyebarkan nama atau spanduk, poster dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi perhatian bagi kami untuk tetap sigap dan waspada mengawasi hal tersebut. Terima kasih. Ya pastinya kita selalu berkoordinasi lah untuk kedepannya. Mungkin apa harapan dari PKD? Mungkin apa ada pesan untuk kedepannya kita bagaimana? Mungkin ada masukan? Ya, harapan saya sudah saya sampaikan tadi untuk pengawasan di Desa Banjarwati karena terdapat lokus yang hampir sama DPT-nya sama Desa Telogo Sadang dan rawan sekali karena pemilih baru dan tidak banyak yang dikenal di desa tersebut. Nanti juga pemilihnya juga kan tidak hanya dapat, biasanya kan cuma dapat 1 suara, tapi kan ada yang domisili situ kan bisa jadi dapat 5 suara juga. Untuk pengawasan saya harap mungkin dari PKD lain atau pimpinan, kalau pimpinan sudah pasti akan membantu kinerja saya. Dan harapan saya juga dalam masa kampanye ini tidak ada kecurangan yang banyak, atau mungkin sekarang kan sudah mulai curi setat seperti tadi yang dikatakan Pak Lukman, curi setat dengan menempelkan banner-banner APK, sedangkan sekarang masih dalam masa sosialisasi. Semoga tidak terjadi kecurangan dan tidak menjadi suatu bencana. Mungkin saja pihak sana tidak terima atau pihak lain juga tidak terima. Semoga saja menjadi masa kampanye yang kondusif dan bisa ditangani. Terima kasih. Mungkin dari sahabat PKD Telogo Sadang mungkin ada masukan? Mungkin dari Telogo Sadang sendiri ya berharap pemilu itu berjalan dengan aman dan damai. Ya. Sesama pendukung di sana kami juga berharap bisa saling menjaga kenyamanan dalam berkampanye dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau ya kita di sana ya juga masyarakat ya berebutan itu tadi suara. Jadi entah memilih calon yang mana kan pilihan dari masyarakat sendiri. Kita hanya mengawasi bahwasanya situasi itu bisa dikatakan bahwa situasi yang aman. Jadi aman, tidak ada persengketaan apapun, berjalan dengan damai, saling menghargai, baik sesama antar pendukung, dan semoga pemilu 2024 ini berjalan dengan sukses dan damai. Itu harapan dari PKD Telogo Sadang. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Lukman. Terima kasih Mas Iqbal, Mas Udin, tadi sudah dijelaskan terkait dengan kondisi daripada masing-masing desa sendiri. Terkait dengan pengawasan, cara atau metode kampanye yang dipakai oleh peserta pemilu, semuanya itu kita lakukan pengawasan secara melekat. Baik itu pertemuan terbatas, baik itu pertemuan tatap muka, apakah di sana ada money politik yang sekarang masih menjadi tren ya, pelanggaran ya terkait dengan money politik. Dan ini sangat
sangat riskan sekali karena terkait dengan money politik ini kasusnya banyak sekali, tapi untuk pembuktiannya itu hampir tidak ada. Ya. Dan ini kita harus cermat, harus betul-betul teliti terkait dengan money politik ini yang sampai sekarang masih menjadi nomor satu ya terkait dengan pelanggaran pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan penyebaran bahan kampanye. Nah ini kan biasanya kalau masuk di organisasi masyarakat, para peserta pemilu itu kan membagikan ada souvenir, ada kopiah, ada kaos, ada di dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 asalkan kalau dinominalkan bahan itu tidak lebih dari 100 ribu dan itu tidak masalah ya. Jadi terkait dengan bahan kampanye ya pamflet, kemudian pin, ada kartu nama, ada mungkin jilbab dan lain sebagainya. Itu kan sudah umum itu. Ya. Kalau ada peserta pemilu kemudian mengajak untuk dipilih, pasti kemudian pulangnya membawa sesuatu lah istilahnya. Ya. Itu yang penting kalau dinominalkan tidak sampai 100 ribu. Kemudian terkait dengan pemasangan APK yang sekarang gencar-gencarnya itu dan sekarang masih masa sosialisasi, kita juga tidak punya tindakan. Karena apa? Yang memasang APK itu belum terdaftar sebagai calon tetap. Ya, sehingga kita mau apa? Ya, pelanggaran administrasi. Tapi sanksinya apa? Kita mau menurunkan. Dasarnya apa? Ya, uang mereka itu belum punya tim sukses, belum menjadi calon tetap. Ya. Jadi kita hanya bisa menghimbau saja kepada partai, pada peserta pemilu yang sudah ada, ya, untuk menahan diri agar janganlah kemudian mencuri start, ya, menahan diri untuk menunggu waktu DJT ini ditetapkan baru kemudian bisa untuk kampanye, ada masa-masanya sendiri kampanye tersebut. Sehingga pemilu itu kemudian bisa adil, bisa demokratis, ya, tidak ada yang mencuri start. Kemudian terkait dengan media sosial itu juga sangat banyak sekali dan dari Bawaslu juga sudah ada beberapa penanganan atau sudah ada terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi hoax, terjadi berita-berita yang merongrong terkait dengan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini, sehingga kampanye itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian terkait dengan keputusan mahkamah yang terkait dengan membolehkan kampanye di tempat ibadah, kemudian di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah, ya itu juga masih polemik, ya masih polemik di tingkat atas, apalagi di tingkat bawah, ya apa ibadah kok digawe kampanye gitu. Yang jelas kalau saya melihat berita-berita baik itu ketua Bawaslu sendiri ataupun ketua KPU sendiri itu sudah tidak membolehkan untuk memakai tempat ibadah sebagai tempat untuk kampanye. Mosok yo gak ono ruang terbuka yang lebih netral. Karena apa? Tidak ada jaminan kemudian baik itu lembaga pendidikan maupun fasilitas pemerintah itu yang bersifat netral. Dalam arti bisa memberikan atau bisa mengayomi partai-partai yang lain. Ya. Pasti kemudian hanya menguntungkan salah satu partai. Dan inilah yang kemudian terjadi ketidakadilan di tingkat partai pemilu atau peserta pemilu. Misalnya di Banjarwati, ya banyak sekali dari pengalaman tahun-tahun kemarin itu mesti ada kunjungan silaturahim, ya terkedok silaturahim. Tapi kan kemudian rumah daripada Pak Yai ini kemudian ada di lokasi, ada di wilayah pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Gak mungkin kemudian kita menyetop wong dia mau bersilaturahim. Ya, makanya kemudian kita harus betul-betul mengawasi secara jeli apakah ada atribut yang dipakai, apakah ada bendera, apakah ada yel-yel yang dikumandangkan oleh peserta pemilu di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang kesana itu mesti hanya 1-2 partai, ya, yang kemudian memiliki kontribusi terhadap pondok tersebut. Tapi ketika partai yang lain ingin masuk, ya jelas tidak mungkin.
ya, dan kemudian apa namanya, syarat-syarat lembaga pendidikan atau fasilitas pemerintah yang mau dipakai itu kan atas dasar undangan. Kemarin ada debat di UGM, itu kan dari peserta itu kan diundang. Jadi mereka tidak kemudian mengajukan diri untuk diundang atau ingin kampanye atau ingin, itu tidak boleh. Jadi atas persetujuan penanggung jawab daripada tempat tersebut. Jadi tidak kemudian partai ini ingin ke sana sendiri, kemudian ingin berkampanye di sana, tidak. Tapi lembaga pendidikan ataupun fasilitas pemerintah itu berinisiasi untuk mengundang peserta pemilu dan kemudian peserta pemilu menyampaikan program-program dan visi-visinya. Tapi kan itu satu hal. Tapi di lain hal kan banyak problemnya. Bagaimana kemudian partai-partai yang lain bisa masuk atau tidak? Ya. Nah, ini yang kemudian masih menjadi polemik di tingkat kita. Ya, kita tetap masih menunggu arahan daripada Bawaslu Kabupaten. Bagaimana kemudian mencapai hal ini? Karena kita tidak sendirian. Ada Bawaslu Kabupaten yang ada di atas kita. Itu. Jadi terkait dengan itu, maka himbauan kita terkait dengan APK, jangan untuk peserta pemilu, ya jangan mencuri start lah. Artinya tunggu masa kampanye terlebih dahulu. Ya, kita tahu bahwa masa kampanye itu juga sedikit, 75 hari. Dimaksimalkan secara betul, ya. Kemudian cara-cara kampanye ada 8 itu juga tidak hanya APK saja kan, untuk mengajak pemilih itu bisa lewat pertemuan terbatas, bisa lewat pertemuan tatap muka, bisa lewat media massa. Ya, kampanye APK yang terjadi itu kan ya jangan dimaksimalkan di situ saja, maksudnya. Ayo cari cara-cara yang lebih mendidik, cari cara-cara yang lebih efektif, yang tidak melanggar undang-undang, yang kemudian para pemilih juga bisa kemudian ikut memilih peserta pemilu tersebut. Itu. Jadi terkait dengan sengketa tadi, nanti ada tema tersendiri ya Mas Iqbal ya, terkait dengan sengketa. Tidak apa-apa, karena ada 2 hal nanti yang ada kaitannya dengan sengketa, dan kita sebagai pengawas juga memberikan mediasi kalau memang ada sengketa antara peserta pemilu. Ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ada sengketa antara peserta pemilu dengan peserta pemilu. Apa definisi daripada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu? Apa definisi sengketa antara peserta pemilu dan dengan peserta pemilu? Itu ada podcastnya nanti. Jadi tetap pantau terus ya podcast Cloud ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat karena kita juga belajar juga ya. Kita juga belajar terkait dengan undang-undang pemilu, kemudian belajar terkait dengan apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di pemilu. Nah, kita sama-sama belajar. Mungkin itu Mas Dika. Jadi tetap kalau Banjarwati dibanding dengan Paciran atau Blimbing jauh. Ya. Tapi kan kita punya strategi ya, kita harus punya peta kerawanan. Misalnya seperti yang dikatakan Mas Iqbal tadi, ada titik-titik mana ya, ada dua DCS di sana yang masing-masing sama-sama partainya. Nah, ini kan harus punya peta kita, yang ini pendukungnya di mana, yang ini pendukungnya di mana. Kemudian kita melakukan pertemuan yang persuasif pada mereka, ya, baik itu secara lembaga maupun secara individu, baik itu secara partai maupun secara caleg atau individu calon legislatif tersebut. Begitu juga dengan yang ada di pondok pesantren. Kita akan melakukan pendekatan kepada pengasuh atau lembaga atau pondok pesantren tersebut. Kita melakukan pendekatan, kita melakukan himbauan, kita melakukan saran perbaikan dan lain sebagainya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Paciran juga punya problem, Blimbing juga punya problem, punya peta kerawanannya masing-masing. Ada trik atau ada strategi pencegahan yang harus dilakukan. Kalau kita sudah melakukan pemetaan, maka kita akan tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan.
kampanye 1 bulan lagi akan segera dilaksanakan. Begitu pendeknya masa kampanye, sehingga partai, ada berapa partai? 24 partai, 24 partai, 8 partai lokal dan 16 partai nasional. Ya, ini akan berebut akan berebut pemilih, ya. Akan mengajak para pemilihnya untuk memilih dia atau memilih partainya, tentu saja dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai metode, tidak masalah, yang penting tidak melanggar undang-undang, seperti itu. Jadi dari PKD terus berkoordinasi dengan Panwascam, dari Panwascam juga akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan, seperti itu Mas Dika. Jadi terkait dengan kampanye ini memang sangat menarik sekali, ya, sangat menarik sekali. Kemudian kalau pas waktu kampanyenya juga, ya, kita pernah kampanye yang besar di mengawal, ya, atau mengawasi secara melekat. Ya, ada salah satu paslon yang kemudian bersilaturahim, ya, di pondok pesantren. Kemudian kita juga pernah di Kandang Semangkon, pernah ada juga kita juga melakukan pengawasan secara melekat. Ya, tidak ada, asalkan tidak ada money politik, asalkan tidak ada kemudian ujaran-ujaran kebencian, asalkan tidak ada hal-hal yang kemudian merusak nilai persatuan dan kesatuan NKRI, sah-sah saja, asal tidak melanggar undang-undang pemilu. Itu saja Mas Dika dari saya. Baik Pak Lukman, terima kasih arahannya. Yap, kita akhiri untuk podcast kali ini dan terima kasih untuk pemantik Bapak Lukman. Bersama rakyat, jangan lupa. Dan narasumber PKD Banjarwati Bapak Arifuddin dan Bapak Iqbal Maulidi. Dengan saya Dika, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bersama rakyat, Awasi pemilu. bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.